Tak lupa pula ini malam adalah acara tasyakuran atau akekahan anak dari tuan rumah yang bernama Hanan Hamzah At-Taqi. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dari sababiah maulid, dari sababiah tahlil yang telah kita baca, mudah-mudahan ini anak menjadi anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tuanya, takwa kepada Allah dan Rasulnya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dibaguskan adabnya, dibaguskan akhlaknya, dibaguskan ibadahnya, dan mudah-mudahan ini anak nanti menjadi penolong bagi kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, dapat ilmu dari guru kita Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Attas ditukir dalam kitab Mukhtarul Ahadits dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'un min sa'adatil mar'i. Arba'un min sa'adatil mar'i. 4 perkara atau 4 ciri orang ini orang yang bahagia hidupnya. 4 ciri. Mudah-mudahan kita semua ada di sini. Mudah-mudahan kita semuanya. 4 ciri ini orang, kalau 4 ini ada di diri dia, ini orang seneng. Bukan orang kaya, bukan. Orang seneng. Orang seneng no. Lihat no. Pak RT. Nandak aja mah. Nandak terus. Asyik. Seneng. Itu orang seneng namanya. Belum tentu bukan kaya, bukan, tapi orang seneng. Orang seneng apa? Biar kata makan nasi sama garam seneng. Bener gak? Biar kata makan nasi sama garam seneng. Tapi kalau tiap hari lah bosan. Orang senang. Senang itu adanya di hati. Ya. Senang adanya di hati. Orang girang adanya di hati. Hati kan terbagi 3, Pak. Ada ulama hati ini terbagi 3. Ada kolbun marid, ada kolbun mayit, ada kolbun salim. Tuh. Kolbun mayit, kolbun marid, sama kolbun salim. Kolbun mayit, orang yang hatinya mati. Ini orang yang hatinya mati udah nggak bakalan kena nasihat udah. Nasihat ulama udah nggak bakalan didengar sama dia. Ini orang kolbun mayit, lebih jahat dari binatang. Kolbun mayit, binatang jahatnya nggak pakai akal. Kalau binatang, kambing kalau mau nyeruduk nggak mikir dulu dia mah, seruduk aja dia, nggak nungguin ntar nih. Kambing ini kalau menyeruduk, ntar kalau orang nongkrong gue seruduk palanya biar mampus kalian. Nggak begitu kambing mah. Iya, baduk aja tuh binatang. Nggak pakai akal. Tapi manusia kalau udah kolbun mayit di dalam hatinya, kolbun atau hatinya mati, lebih jahat dari binatang. Kenapa? Karena kejahatannya pakai akal. Pakai akal. Orang kalau gua mati udah begitu doang, dikubur. Bagaimana caranya nih orang biar hidupnya menderita? Kan begitu. Benar gak? Tuh, makanya kolbun mayit lebih jahat dari binatang. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai ya. Jangan sampai orang Cikiul punya hati yang seperti itu. Hati yang berkarat. Udah gak kena nasihat. Itu kolbun marid. Kolbun mayit. Ada kedua kolbun marid. Apa kolbun marid? Orang yang hatinya sakit. Ngelihat tetangga beli mobil, dia yang panas dingin. Lihat tetangga beli motor bagus, dia yang meriang. Nah ini kolbun marid namanya. Ya kan? Lihat tetangga seneng dikit, dia yang blingsatan. Kolbun marid namanya. Nah, kayak PRT girang terus dia. Tuh, kolbun marid. Enggak boleh orang seneng, ini kolbun marid. Nah penyakitnya ria, hasud, sombong, iri, takabur. Itu kolbun marid namanya. Enggak boleh lihat orang seneng. Susah ngobatin orang begini, susah. Nggak bisa diobatin, susah. Orang kalau udah punya penyakit hati,
Hasud Pak, sifat hasud itu dagangan setan. Setan punya beberapa dagangan, tinggal satu. Ini tinggal satu sifat hasud nih, penyakit hati. Tinggal satu dibawa-bawa sama setan. Ditanya sama ulama, iblis, itu hasud mau dibawa kemana? Mau dijual ke siapa? Ini sifat hasud mau anda jual ke ulama. Mau dijual ke ulama. Lihat makanya Pak, kalau ulama udah kena sifat hasud, beradu. Bener gak? Pada beradu. Jamaah sini romanya rada ramean, dia bikin lagi di sono. Bagaimana caranya biar lebih rame? Tuh, begitu enggak? Nah, qalbun marid namanya. Nah, naudzubillah min dzalik. Yang kedua, qalbun salim. Tuh, ini mudah-mudahan kita semua nih, qalbun salim, orang yang hati senang, girang. Ada duit, enggak ada duit senang. Tuh, ada duit, ada makanan, enggak ada makanan, girang terus. Senang terus hidupnya. Qalbun salim namanya, selamat. Jarang orang punya ilmu, jarang. Kebanyakan orang ngerutu mulu hidupnya. Jarang yang punya qalbun salim ya. Yang mudah-mudahan kita berusaha kepada Allah, minta kepada Allah, mudah-mudahan hati kita semua termasuk orang yang qalbun salim. Ya. Amin ya rabbal alamin. Nah kita kembali. Arbaun min sa'adatil mar'i. 4 perkara ciri, 4 perkara ciri orang yang senang. Yang pertama apa kata Nabi SAW? Antakuna zaujatuhu solehah. Punya bini solehah. Nih orang senang. Punya bini solehah. Kira-kira bini kita solehah enggak Pak? Kita lihat ciri-cirinya. Orang istri solehah ada cirinya. Neng, bikinin kopi Neng. Iya Bang. Iya Bang. Neng, makan Neng. Iya Bang, tuh. Neng, pengen nyusu Neng. Iya Bang. Neng, malam Jumat Neng, nyok. Tuh. Nyok baik. Tuh. Ciri orang istri soleha begitu. Dipanggil juga Neng. Lebaik Bang. Tuh. Saya Bang. Tuh. Dipanggil juga begitu istri soleha. Ini kita dipanggil di rumah Neng. Apa sih Bang? Ngapain sih? Begitu. Nah, jauh Kak. Istri soleha. Istri soleha emang rada. Perempuan kan paling gampang. Masuk surganya itu perempuan paling gampang. Salah satunya itu soleha. Cuman soleha ini yang berat. Girang. Orang punya istri soleha girang. Makanya kalau kata guru kita Uyo. Orang yang ganteng. Punya anak soleh. Punya anak soleh soleha. Punya istri soleha. Ini orang 3 kalau kata Ibu Yo nih. Orang yang ganteng, keren nih orang. Punya bini soleh, punya anak berbakti. Wah ini paling senang orang udah. Keren, ganteng, keren. Punya istri soleh, punya anak berbakti. Udah paling senang ini orang. Ini kita belamparan soleh. Kadang-kadang Pak, bini lebih asyik ngerjain perkara yang sunnah ketimbang ngelayani laki. Begitu kadang-kadang bini mah. Dia lebih asik ngerjain perkara yang sunnah ketimbang ngelayanin laki. Lagi asik baca sholawat, lagi asik baca wiridan. Giliran disuruh sama orang sama lakinya enggak mau. Lagi asik wirid, lagi sholat 2 rakaat, lagi sholat duha, disuruh sama laki, habis kelar duha disuruh sama lakinya enggak mau. Lebih asik ngejalanin perkara yang sunnah ketimbang ngelayani laki. Padahal itu sunnah. Kalau ngelayani laki hukumnya apa? Wajib. Biar kata lagi sholat Pak, orang puasa aja kudu izin dulu sama laki. Ya, bini mau puasa Bang, besok saya mau puasa nih Senin. Jangan malu, jangan puasa dulu, gua ada perlu. Nah, puasa jangan. Puasa jangan. Jangan. Kalau kata laki, gua ada perlu. Ngapain gitu? Jangan puasa. Karena perintah suami wajib puasa sunnah. Oh ya. Yang kedua, ciri orang soleh, ini ciri orang yang senang nih yang kedua. Yang pertama punya istri soleha, yang kedua wa auladuhu abroron, punya anaknya berbakti. Tuh. Punya anak berbakti sama orang tua.
Anak berbakti mah Pak, kita lagi nyuci motor di rumah, anak pulang dari mana-mana digantiin. Pak, udah Bapak istirahat, biar saya nyuci. Pak, berhenti udah nyucinya, cuma biar saya nyuci. Punya anak solehah, emaknya lagi nyuci piring, digantiin. Mak, udah istirahat, biar saya nyuci piring. Punya anak solehah, emaknya lagi nyuci, digantiin sama anak. Biar saya nyuci, mak istirahat dulu. Lagi nyapu, kuat digantiin. Lah kalau punya sekarang, mak bukan digantiin. Diliatin mah ya gitu. Diliatin gitu. Dia diliatin. Orang tua lagi nyuci, lagi nyapu. Anak mah asik aja main handphone. Ya kan? Anak sekarang tuh, ya Allah. Asik aja. Nah ini Pak, salah satu mencetak anak yang solehah ini. Salah satu jalan nih seperti ini. Apa akikah? Ini ajaran Rasulullah SAW. Dikeluarin begitu marhaban, dikeluarin anaknya. Apa maksudnya? Ini Rasulullah ketika beliau lahir dari rahim ibunya dibawa ke langit, diperkenalkan kepada seluruh malaikat yang ada di langit. Nah itu itibaan Rasulullah. Makanya anak kalau pas marhaban dikeluarin. Itu itibaan Rasulullah SAW. Ngikutin akhlak Nabi, ngikutin perbuatan Nabi. Karena Rasulullah setelah lahir dibawa sama kakeknya ke Ka'bah, keliling Ka'bah. Rasulullah ketika lahir tuh dibawa sama kakek beliau keluar keliling Ka'bah. Nah kita juga sama tuh dikeluar. Itu ngikutin itibaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh dikenalin tuh kalau bahasa kita mana anak buah, begitu nih anak buah begitu, ngenalin ke orang. Biar kenal orang bahwasanya ini tuan rumah punya anak gitu. Adapun yang di belakang tuh apa tadi tuh? Kelapa cuma simbol. Kalau kata guru kita kelapa itu simbol aja, simbol. Karena kelapa itu banyak manfaat. Kelapa mah nggak kayak pohon rambutan. Dia mah lebih banyak manfaatnya, nggak kayak pohon rambutan. Kalau pohon rambutan setahun baru kita bisa metik. Bener gak? Setiap hari kita nyapuin itu di latar rumah, daunnya pada rontok. Kalau kelapa kan enggak, berbuahnya tiap saat, enggak pernah kita nyapu di bawah pohon kelapa. Ada enggak orang nyapuin bawah kelapa gitu? Ada enggak? Enggak ada. Nyapu gitu, nyapu apa? Sampah kelapa, enggak ada. Daun kelapa ada yang jatuh kira-kira? Enggak ada. Kalau rambutan tiap hari disapuin sampai setahun baru metik buahnya. Kalau kelapa kan enggak. Setiap hari dia, setiap saat dia berbuah. Nggak ada musim kelapa, nggak ada. Kalau musim rambutan ada, besok musim rambutan. Kalau musim kelapa nggak ada, besok musim kelapa nggak ada. Kenapa? Karena kelapa mah berbuahnya setiap saat dia mah. Makanya dipakai simbol. Jadikan ini anak maksudnya biar seperti kelapa. Banyak manfaatnya, sedikit nyusahin orang. Ngerti? Ya kan kelapa banyak manfaatnya tapi sedikit nyusahin orang. Dia mah nggak disapuin, daunnya nggak ada yang rontok. Bener gak? Enggak sedikit banyak manfaatnya tapi sedikit nyusahin orang. Nggak kayak pohon rambutan, nyusahin orang mulu. Bebuahnya cuma setahun. Bener gak? Nah itu simbol. Maksudnya ini anak biar seperti kelapa begitu. Banyak manfaatnya, sedikit nyusahin orang. Adapun duit, nah duit. Duit. Itu duit mah cuma adat Pak, sebetulnya duit itu cuma adat. Nah, makanya di bawahnya duit taruhnya di belakang. Kalau ngeluarin anak nih pas marhaban duitnya belakangan, bocah suruh duluan. Apa tujuannya? Biar ini dia jangan ngejar dunia, biar dunia yang ngejar dia. Gitu. Bener. Ya, ini duit taruh di belakang. Buan jalannya. Biar apa? Biar dunia ngejar-ngejar dia. Begitu, dikejar-kejar terus tuh dunia sama dia. Nah, dikejar-kejar terus dunia tuh ke dia tuh. Begitu maksudnya, tujuan ulama seperti itu. Simbol jadi pelajaran. Jangan taruh di depan. Kalau di depan terbalik ntar, dunia mulu dikejar sama dia. Tuh, kagak ada ngasohnya. Malam Jumat ngaji, kagak ngaji, ngapa? Lembur. Bukan main. Aduh. Manusia kalau udah kayak gitu, Pak. Makanya saya bilang kolbun tuh biar hati tuh biar sehat. Jangan hatinya sakit begitu susah terus hidupnya. Tuh, itu contoh ya. Contoh simbol tuh dunia biar ngejar dia. Jangan sampai ngejar dunia dia.
Bicara sama duit mah kadang-kadang dicari nemen-nemen nyusahin awak duit. Dibawa mati enggak dia. Ada orang duit dibawa mati? Enggak ada. Tapi orang kalau enggak punya duit hidup kerasa mati. Hidup duit nggak bisa dibawa mati, Pak. Tapi kalau hidup nggak ada duit terasa mati. Bener ya? Nah, biar kata ngajinya doyan banget, zikirnya wiridnya doyan banget. Anak bini ngerongrong nggak punya duit besok. Geser wiridnya. Tuh, nggak ada duit. Nah, duit mah nggak bisa beli tidur. Bisa beli tidur duit? Nggak bisa. Tapi banyak duit bisa enak tidur. Enak tidur punya duit. Ini Ustadz Masum nih. Duitnya banyak, alhamdulillah dia. Tidur gede mah bisa sore-sore jam 10 udah tidur ya, udah pulas. Duitnya banyak dia mah. Enak tidurnya lah. Kalau kita tidur jam 3, jam 4 belum tidur mikirin dulu besok. Duit nggak bisa beli sehat. Tapi sehat perlu duit. Duit nggak bisa beli kasih sayang. Nggak bisa membeli kasih sayang. Tapi nggak ada duit, kasih sayang bisa hilang. Bener. Duit nggak bisa ngebeli kasih sayang. Tapi nggak ada duit bisa hilang kasih sayang. Punya bini biar kata sayang banget sama lakinya. Coba dah kagak punya duit. Lah. Bener gak? Itu duit. Ya, kalau bisa duit bukan segalanya, tapi segalanya butuh duit. Ya. Itu yang kedua, yang pertama anak yang soleh, istri yang solehah. Yang kedua anak yang berbakti kepada orang tua. Yang ketiga wa khulatuhu solihin. Yang ketiga wa khulatuhu solihin, berkumpulnya sama orang soleh. Tuh, ini orang seneng nih. Ciri orang seneng nih, ngumpulnya sama orang soleh nih sama Ustadz Masum. Lah kalau ngumpul sama Ustadz Bapak paling banter acara maulid, tahlil begitu. Bener gak? Ngumpulnya sama Ustadz. Padilah orang ngumpul sama ulama, Pak. Padilahnya itu bisa membangkitkan iman kita, bisa membangkitkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sering duduk sama guru, apa yang saya bawa dari guru sepele perkara yang sepele. Ini guru kalau mau minum selalu baca bismillah. Kalau mau minum kopi bismillahirrahmanirrahim. Nah kita karena seringnya ngumpul di situ kita ngikutin beliau. Itu ke bawah sampai pulang, sampai rumah juga kita begitu. Karena apa? Karena seringnya ngumpul sama guru, ketika kita minum kopi bismillahirrahmanirrahim. Sampai rumah kita bawa. Karena seringnya berkumpul sama ulama. Itu kan ngaji kan ada dua, ada yang ngaji pakai kitab, ada yang ngaji berkumpul doang begini. Ngumpul, perkumpulannya orang-orang soleh. Kumpul sama Ustadz. Udah enak aja kumpul sama Ustadz Pak. Biar kata kita di rumah pikiran rungsing. Tapi kalau datang ke majlis, ngumpul di majlis hilang bentaran hilangnya. Ntar mau pulang balik lagi lah begitu lagi. Bentaran. Tapi paling enggak ngasoin ngistirahatin akal. Gitu. Datang ke majlis talim, ngumpul sama Ustadz Acim, ngopi, ngerokok kan begitu. Nah, perkara yang di rumah pusing hilang sebentaran. Ngumpul sama ulama. Itu padilah. Minum doang itu ke bawah. Itu semua. Kita biasanya minum asal minum aja udah. Tapi karena sering ngumpul sama guru kita ngelihat guru itu minum bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Malah ada ulama ngajarin kita minum doang Pak, bismillahnya 3 kali dengan 3 tegukan. Contohnya begini, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita diajarin seperti itu sama ulama. Apa padilahnya? Kalau dia continue atau terus menerus istiqomah setiap mau minum begitu, lama-lama anggota badan kita dijaga dari maksiat, Pak. Ini mata kita banyak kotor. Kadang-kadang syahwat kita lebih kuat ketimbang iman kita. Kalah kita. Nah kalau sering begitu, sering diamalin itu perkara, itu bakal mencegah kita. Yakin. 3 kali baca bismillah. Sekali tegukan bismillah.
kelarnya alhamdulillah. Bismillah lagi minum, kelar alhamdulillah. Minum lagi bismillahirrahmanirrahim, kelar alhamdulillah. Tuh. Malah minum kopi aja, minum kopi dijadikan obat. Ada ulama ngajarin kalau mau minum kopi niat dia. Nawaitu sifa bibarkati Sayyidin Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Saya niat ini kopi dijadikan buat obat. Tuh. Kalau ngumpul sama ulama enggak harus pakai kitab. Kita kadang-kadang diajarin tanpa kitab. Kadang-kadang ilmu itu nyantol kadang-kadang lagi ngopi, lagi ngerokok begini. Kadang-kadang lebih nyantol ketimbang di majelis talim. Karena di majelis talim kadang-kadang pikiran gerah. Karena ilmu itu panas ilmu. Ya ilmu itu panas. Coba aja anak pondok. Kalau pondok baru sebulan 2 bulan pada buduk. Bener gak? Pada buduk nggak nerima dia. Makanya banyak yang kagak betah. Kenapa nggak terima ilmu? Tuh, kalau di majelis talim seperti itu. Kita kadang-kadang ngumpul sama ulama. Kalau dulu guru belum sibuk. Beliau kalau habis ngaji biasanya kita rohah begini. Ngopi. Itu kadang-kadang dibuka hadis, dibuka dalil. Dari situ kita banyak dapat ilmu. Perkara-perkara yang seperti ini saya ajarin nih. Nggak diajarin di madis, kadang-kadang diajarin lewat begini. Tuh, berkumpulnya sama ulama. Ini orang senang berarti dia. Tuh, istri soleh, anak berbakti, perkumpulannya sama ulama, ngumpulin sama ulama. Yang terakhir, wa an yakuna rizquhu fi baladihi. Nyari duit di kampungnya. Nih, yang terakhir. Ini orang senang. Bini soleha, anak berbakti, ngumpulnya sama orang soleh, nyari duitnya di kampung sendiri. Enak udah ini orang. Nggak ajak gijik keluar rumah, nggak ajak gijik keluar kota. Kadang-kadang orang kerja kan dari sini Bekasi sono jauh, ya Allah. Subuh anak belum bangun dia udah berangkat. Bener nggak? Saking jauhnya tempat kerja. Entar pulang anak udah tidur dia pulang. Lah nggak ngeliat itu bocah. Begitu gedean dikit ngeliat bapaknya kaget dia. Sayang siapa ini? Begitu kagak kenal bapaknya, bener nggak? Saking ya Allah. Ini makanya orang begini tuh kurang senang. Yang senang tuh nyari duit di kampungnya sendiri. Dagang apa aja. Dagang kayak. Cari usaha. Apa ke usaha. Niat usaha itu 3. Ada ulama ngajarin kita niat usaha itu 3. Yang pertama mencari yang halal. Ini niat nih. Niat kita kerja nih. Mencari yang halal. Yang kedua menghilangkan supaya anak ini jangan minta-minta. Mengangkat derajat keluarga atau mengangkat derajat kita supaya jangan minta-minta. Yang ketiga, jangan sampai kita kepengen barang orang, artinya nyuri. Yang pertama nyari yang halal, yang kedua menjaga wibawa keluarga, jangan sampai nyolong. Yang ketiga, jangan sampai minta-minta. Yang ketiga, jangan sampai nyolong. Ini 3. Niat kita usaha. Nah kalau udah niat kita bener, rapi ini 3-tiganya. Kalau rapi, udah rapi. Nyari duit, niatnya mendapat yang halal. Kemudian dia jangan terjaga, jangan sampai minta-minta. Yang kedua jangan sampai dia mencuri. Udah rapi nih dia punya niat. Itu ketika dia kerja ngeluarin keringat. Keringatnya itu berbarengan dosa keluar. Dosanya itu keluar berbarengan dengan keringat yang keluar dari tetesan. Yang keluar dari dia kerja. Tuh. Kalau niatnya bagus. Kalau niatnya rapi, keringatnya, dosanya itu keluarnya bareng dengan tetesan keringat. Setiap netes nih keringat, dosa kita diampuni sama Allah SWT. Itu kalau niatnya bagus. Nah, kadang-kadang kerja di pabrik, nggak amanah. Ya, banyak yang nggak amanah. Disuruh sama atasan kerjain ini, dia kadang-kadang mainin handphone. Itu nggak amanah namanya. Kalau ente nggak amanah, dapat duit juga kurang berkah. Makanya habis gajian 2-3 hari habis. Habis gajian 2-3 hari habis. 4-5 hari ngasbon lagi, ngutang lagi. Gajian hitung sini, hitung sono habis. Begitu, enggak berkah karena apa yang khianat ente. Khianat ketika kerja ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu aja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.